Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ya, yang berjudul Eksploitasi Keamanan Komputer yang beranggotakan ada 7 orang ya. Yang pertama ada Rudi, ada saya sendiri Muhammad Fikri, ada Ian Atik, terus ada Dwi Susilo, ada Bustanil Arifin, ada Taufik dan Giovanno. Tanpa basa-basi dan panjang lebar, sini saya akan melanjutkan masuk ke materinya, yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya Rudi Mantara. Padanya dipersilakan. Ya, baik waktunya. Nah, di sini kita akan ngejelasin apa itu eksploitasi keamanan komputer, yaitu adalah tindakan memanfaatkan kerentanan atau kelemahan dalam sistem komputer, jaringan atau aplikasi untuk mendapatkan akses tidak sah atau melakukan tindakan berbahaya. Nah, tujuannya ini untuk bervariasi seperti mencuri data, merusak sistem, atau mendapatkan kontrol penuh atas perangkat. Nah, di sini pentingnya memahami eksploitasi untuk melindungi sistem, yaitu terbagi menjadi 6. Ada identifikasi kerentanan, peningkatan keamanan, respon terhadap insiden, pelatihan pengguna, terus perencanaan strategis, dan kepatuhan regulasi. Next. Terus ada jenis-jenis eksploitasi keamanan komputer, yaitu ada eksploitasi jarak jauh. Nah, dia untuk menyerang, mengakses sistem dari lokasi yang jauh tanpa perlu akses. Nah, contohnya serangan DDoS, distribusi di denial of service, di mana server dibanjiri dengan lalu lintas sehingga tidak dapat melayani permintaan. Eksploitasi lokal, memerlukan akses fisik atau kredensial yang sah untuk mengakses sistem. Contohnya menggunakan malware yang diinstal secara langsung pada perangkat yang terinfeksi. Lanjut, Wi. Terus eksploitasi berbasis web, menyerang aplikasi web melalui kerentanan yang ada. Contohnya SQL injection, di mana penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya untuk mengakses atau merusak basis data. Eksploitasi malware, yaitu menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk mengeksploitasi sistem. Contohnya virus, trojan, dan ransomware yang menginfeksi dan merusak sistem. Lanjut. Eksploitasi melalui phishing, yaitu mengetahui pengguna untuk memberikan informasi sensitif melalui komunikasi palsu. Contohnya email yang terlihat resmi meminta pengguna untuk memasukkan login. Kemudian ada eksploitasi melalui man in the middle, yaitu penyerangan menyusup komunikasi antara dua pihak untuk mencuri informasi. Nah, menggunakan jaringan WiFi untuk menangkap data yang dikirimkan antara pengguna dan server. Lanjut. Eksploitasi kerentanan zero day, yaitu memanfaatkan kerentanan yang belum diketahui oleh pengembang perangkat lunak. Contohnya menyerang perangkat lunak dengan celah yang belum sempat diperbaiki oleh vendor. Nah, untuk selanjutnya dijelasin sama rekan saya. Nah, di sini ada beberapa metode evaluasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer. Yang pertama yaitu malware perangkat lunak berbahaya yang dirancangkan untuk merosot atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem. Contohnya virus, bot, trojan, dan ransomware. Yang kedua, phishing. Metode manipulasi untuk mendapatkan informasi sensitif dengan melabui pengguna melalui email atau situs web palsu. Contohnya email yang menyamar sebagai lembaga resmi yang diminta pengguna untuk memasukkan informasi pribadi. Yang ketiga, SQL injection. Menyimpan kode SQL berbahaya ke dalam input aplikasi web untuk mengakses atau merusak basis data. Contohnya menggunakan input formular untuk mengeksekusi perintah SQL yang tidak sah. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu cross site Excel, menyelipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian dijalankan di browser pengguna. Contohnya menggunakan skrip untuk mencuri sesi pengguna. Yang kelima yaitu denial of service, menyerang sistem dengan membanjiri sumber daya sehingga tidak dapat melayani permintaan yang sah.
contohnya mengirim lalu lintas yang berlebihan ke server untuk menggunakan layanan man in the middle, menyusun komunikasi antara dua pihak untuk mencuri data atau menyelipkan informasi palsu. Contohnya menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengirimkan komunikasi. Ya, dilanjutkan oleh Ini ada tahapan dalam eksploitasi keamanan komputer. Di sini ada pengintaian, reconnaissance, mengumpulkan informasi tentang target untuk mencari kerentanan, pemindaian atau scanning, menggunakan alat untuk mengidentifikasi layanan yang berjalan, penyusupan atau gaining access, memanfaatkan kerentanan yang ditemukan untuk mendapatkan akses ke sistem. Di sini ada keempat, ada eksekusi atau execution, melakukan tindakan berbahaya setelah akses diperoleh. Yang kelima, ada pemeliharaan akses atau maintaining access, menginstal alat atau teknik untuk mempertahankan akses ke sistem yang telah disusupi. Keenam, ada pembersihan jejak atau covering text, menghapus atau memodifikasi log dan bukti lain untuk menyembunyikan aktivitas yang telah digunakan, sehingga mengurangi kemungkinan deteksi. Yang ketujuh, ada eksfiltrasi data atau data exfiltration, mengambil data sensitif dari sistem yang disusupi dan mengirimkan ke lokasi yang aman untuk penyerang. Selanjutnya. Ya. Slide selanjutnya dampak eksploitasi keamanan komputer. Yang pertama, kerugian finansial. Dapat mengakibatkan biaya besar akibat pemulihan sistem, kehilangan pendapat, ataupun pembayaran tembusan dalam kasus ransomware. Yang kedua, kebocoran data. Data sensitif seperti informasi pribadi, keuangan, atau rahasia dagang dapat dicuri dan disalahgunakan mengakibatkan kerugian bagi individu ataupun organisasi. Yang ketiga, kerusakan reputasi. Insiden keamanan dapat merusak kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis yang berdampak negatif pada reputasi perusahaan di pasar. Yang keempat, gangguan operasional. Serangan dapat menyebabkan downtime sistem, mengganggu operasi bisnis sehari-hari, dan mengurangi produktivitas. Nah, yang kelima, tanggung jawab hukum. Organisasi mungkin menghadapi konsekuensi hukum akibat pelanggaran data, termasuk denda dan tuntunan hukum dari pelanggan ataupun pihak ketiga. Yang keenam, peningkatan biaya keamanan. Setelah mengalami eksploitasi, organisasi biasanya harus mengeluarkan lebih banyak untuk meningkatkan keamanan dan melatih karyawan agar tidak terulang kembali. Nah, yang terakhir, risiko kesehatan dan keselamatan. Dalam kasus tertentu, eksploitasi pada sistem kritis ataupun seperti infrastruktur kesehatan ataupun transportasi dapat membahayakan keselamatan fisik pengguna. Ada pencegahan dan mitigasi keamanan komputer. Beberapa poin diantaranya itu pembaruan perangkat lunak secara rutin, memperbarui sistem operasi aplikasi dan perangkat lunak keamanan untuk menutup kerentanan yang diketahui. Kemudian ada penggunaan firewall, mengimplementasikan firewall untuk mengontrol lalu lintas jaringan dan mencegah akses tidak sah ke sistem. Kemudian ada antivirus dan anti malware, menggunakan perangkat lunak antivirus dan anti malware yang terpercaya untuk mendeteksi dan menghapus ancaman yang ada. Kemudian ada pelatihan pengguna, memberikan pelatihan keamanan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman seperti phishing dan malware. Selanjutnya, terdapat pengelolaan akses, mengimplementasikan kontrol akses yang ketat untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang memiliki akses ke sistem dan data sensitif. Kemudian pencadangan data, melakukan pencadangan data secara rutin untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau serangan ransomware. Kemudian pemantauan keamanan menggunakan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan merespon insiden keamanan secara cepat. Kemudian penilaian kerentanan, melakukan penilaian kerentanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko sebelum diaktualisasi. Kemudian rencana respon insiden, menyusun dan menguji rencana respon insiden untuk menangani serangan dengan cepat dan efektif, meminimalkan dampak yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu eksploitasi keamanan komputer menekankan pentingnya kesadaran terhadap teknik yang digunakan oleh penyerang untuk melindungi sistem dan data. Eksploitasi
dapat mengakibatkan kerugian finansial, kebocoran data, gangguan operasional, dan kerusakan reputasi yang memiliki dampak jangka panjang bagi organisasi. Langkah-langkah pencegahannya dan mitigasi seperti pembaruan perangkat lunak, penggunaan firewall, dan pelatihan pengguna sangat penting untuk mengurangi resiko yang ada. Selain itu, memiliki rencana respon insiden yang baik dan melakukan penilaian kerentanan secara berkala dapat membantu organisasi merespon ancaman dengan cepat. Selanjutnya ada keamanan komputer dipandang sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan perhatian dan penyesuaian terhadap ancaman yang selalu berkembang. Dengan pemahaman dan penerapan langkah-langkah ini, organisasi dapat meningkatkan keamanan dan ketahanan terhadap eksploitasi dan melindungi akses serta data penting.